Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di online service GKKD Bandung Pusat. Senang rasanya bisa berkumpul bersama-sama. Dimanapun posisi saudara saat ini, mari sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, selamat datang, selamat beribadah. Untuk mengikuti ibadah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berpakaian rapi untuk menghormati hadirat Tuhan. Yang kedua, ambil posisi duduk yang nyaman, tidak sambil tiduran, kecuali Anda sedang sakit. Dan yang ketiga, menunda makan sampai ibadah selesai. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Dr. Andes Timotius Chandra. Mari siapkan catatan khotbah sebagai bahan renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Karena penyertaan Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, supaya kami bisa mempersiapkan hati kami mengikuti jalannya ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.
Kau Allah yang hidup. Semua lidah kan mengaku, semua lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan, meninggikan namamu, mengagung-agungkan Kau, Raja segala raja, Allah semesta alam. Kau yang layak, Kau yang layak. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau diagungkan, layaklah Kau dipuji. Yesus, Kau ajaib. Hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Bersama Dia kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Tuhan layak disembah. Mari kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Yesus kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah
Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kita ketemu lagi bersama-sama dalam firman Tuhan, ibadah online minggu ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun sudah 8 bulan kita melihat kondisi COVID ini, kami percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya dan kami percaya kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang berjudul tentang sebagai prajurit sejati, saya undang Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, adik-adikku semuanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami senang karena tidak ada sesuatu yang paling indah ketika kami memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Itulah keindahan kami karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Berbicaralah lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan. Membangkitkan, menguatkan umat Tuhan untuk tetap masuk dalam rencana Allah. Karena Allah tidak punya rencana yang gagal. Rancangannya selalu mendatangkan kebaikan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai prajurit sejati, ciri prajurit yang sejati adalah prajurit yang tetap kuat. Saudaraku, ya, enggak ada lagi. Prajurit yang sejati adalah prajurit yang tetap kuat. Mari kita buka di kitab Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai 8. Prajurit yang sejati adalah yang mau menderita sebagai prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Rela menderita dan taat kepada komandannya. Seperti yang dilakukan dalam hidupnya Yesus Kristus. Mari kita buka di Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, kenapa Paulus bilang kepada Timotius, jadilah engkau kuat di dalam kasih karunia. Karena disitulah kita rela menderita untuk taat kepada komandan kita. Saudara, ketaatan itu adalah belajar untuk kita mau memberi diri. Sama seperti Tuhan Yesus adalah belajar untuk mengosongkan dirinya. Menggantikan sesuatu yang bukan tujuannya. Tetapi tujuannya adalah tujuan yang dari Bapa ada dalam hidup dia. Dan yang kedua, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dalam keadaan manusia. Rendah hati. Sebuah kerelaan, saudara. Bukan sebuah paksaan. Karena itulah dia rela melakukannya. Bahkan ketaatannya juga ketaatan sampai akhir hidupnya, sampai kematian, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena engkau benar-benar muridku jikalau engkau terus-menerus di dalam firman Allah, di dalam ketaatan. Jadilah kuat. Itu bukan hanya taat, mau rela menderita kepada komandannya. Yang kedua adalah tidak dipusingkan dirinya untuk soal penghidupan. 2 Timotius 2 ayat 4 bilang, seorang prajurit yang sedang berjuang, bukankah kita prajurit Kristus yang terus berjuang? Tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupan. Tidak memusingkan, tidak dibuat pusing oleh soal penghidupan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau Alkitab bilang kita enggak perlu dipusingkan, berarti Tuhan Yesus komandan kita akan menyertai segala kebutuhan dan keperluan sebagai seorang prajurit. Saudaraku, kalau seorang prajurit tidak fokus, dia tidak akan mengalami kemenangan. Dia tidak akan mengalami sebuah kekuatan yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia menjadi ragu-ragu dan bimbang. Orang yang ragu-ragu dan bimbang, Yakobus bilang dia tidak akan mendapatkan apa-apa.
Seringkali yang membuat kita pusing adalah kekhawatiran. Tetapi komandan kita Yesus Kristus di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 dengan jelas bilang, janganlah kamu khawatir. Perhatikan ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Puji Tuhan, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Justru yang Tuhan ingin adalah kita hidup untuk mencari kerajaan Allah. Karena Roma bilang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Amin. Tapi soal hidup yang penuh dengan kuasa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, saudaraku. Karena dalam kerajaan Allah, Ibrani bilang, kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau hari-hari ini banyak yang tergoncangkan, kita percaya. Sebagai prajurit yang fokus dengan Tuhan, fokus dengan komandannya, kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya, dunia boleh goncang. Kita dipelihara oleh Tuhan di dalam segala hal. Karena dia berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Bapakmu di surga tahu. Karena itu carilah kerajaan Allah. Mari penuh kesungguhan, memberi waktu prioritas, itu yang paling penting. Cari kerajaan Allah. Karena ketika kita cari kerajaan Allah, kita akan temukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ketika kita tahu kebenaran, kita akan memiliki kuasa dan memiliki sukacita. Terima sukacita dari surga, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, saudaraku. Puji nama Tuhan. Karena itu siapapun saudara pagi ini, entah bapak ibu, entah anak remaja, anak pemuda atau anak-anak yang sedang khawatir, saya tidak tahu apapun, percayalah. Kita terus berjuang dan dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita. Dan dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita akan kagum. Seringkali kekhawatiran itu diperumpamakan seperti penabur. Ada yang benihnya jatuh di tepi jalan. Burung-burung datang dan memakan benih itu hingga habis. Ada yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Karena itu beri waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Ya, sampai mengerti. Jikalau kamu tahu, mengerti kebenaran ini. Kebenaran itu membawa merdeka, membawa kelepasan, membawa sukacita, membawa kekuatan yang luar biasa, saudaraku. Itu yang terjadi. Setelah engkau tahu kebenaran itu, engkau renungkan, engkau perkatakan firman Tuhan itu, maka perjalananmu akan beruntung dan akan berhasil. Amin, saudaraku. Jangan jadi anak Tuhan yang hanya sekedar dengar firman Tuhan tapi nggak mengerti. Itu adalah anak Tuhan yang seperti benih jatuh di tepi jalan. Yang kedua adalah benih yang jatuh, kata komandan kita Tuhan Yesus, di tanah yang berbatu-batu. Benih itu sempat tumbuh. Jadi dia mulai masuk lebih level. Bukan hanya firman Tuhan dia dengar, tapi firman Tuhan itu dia mengerti, dia pahami, dan bertumbuh. Haleluya, bilang sama-sama haleluya. Bertumbuh. Berarti kalau sudah bertumbuh, sebentar lagi apa? Dia akan berakar semakin kuat dan akan fruitful, berbuah, saudara. Tetapi sayang Alkitab bilang, dia tidak tumbuh dengan sempurna. Karena akarnya pendek. Tidak langsung mendalami. Makin dalam. Ya, karena Tuhan bilang, menerima Yesus itu baik, kata Kolose. Tapi hendaklah engkau berakar di dalam dia. Dibangun di dalam dia. Dan melimpah dengan syukur. Bertambah teguh dalam iman. Haleluya, saudaraku. Ya. Akhirnya apa? Karena akarnya pendek, terhimpit oleh batu-batu yang mendengarkan firman Tuhan, menerima dengan sukacita. Tetapi begitu mengalami tantangan, imannya langsung apa? Undur dan murtad. Jadi orang murtad tuh undur dulu. Ya, kalau mau undur, cepat balik. Kalau enggak lama-lama jadi murtad, saudara. Orang yang undur itu enggak berkenan kepada Allah. Ya,
Karena Tuhan menyertai kita. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tanah yang banyak semak durinya. Benih itu tumbuh, akarnya pun cukup dalam, levelnya bagus. Dia pahami firman Tuhan, dia terima firman Tuhan, dan bertumbuh sampai akarnya juga nggak pendek seperti anak Tuhan yang di tanah batu-batu. Tetapi dia dihimpit, tumbuhnya nggak sempurna, dihimpit oleh semak duri. Yang menerima firman itu dengan gembira, sukacita, tetapi terhimpit oleh tipu daya kekayaan. Iri hati, sirik, lihat orang, kok kayak begitu, akhirnya apa? Kita ambil jalan, bukan jalan firman Tuhan, jalan. Jangan main-main, kata Amsal. Banyak orang nyangka jalannya lurus, tapi ujungnya adalah apa? Maut, hati-hati. Tipu daya kekayaan, daya tarik dunia ini. Hati-hati semuanya. Bukan hanya saya bicara anak muda, anak-anak juga. Orang-orang tua hati-hati dengan segala daya tarik yang ada di dunia ini. Itu tidak salah. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Ya, pegang firman. Firmanlah yang jadi standar hidup kita. Ya, anak-anak muda. Fashionable, bagus. Om juga gak kalah fashionable, karena om masih remaja. Ya, GR-nya begitu, saudara. Ya, gak salah. Penampilan juga, tapi jangan penampilan itu merusak kehendak Allah. Ya, gaya apa dan sebagainya ingin diakui. Sekali lagi, pengakuan kita adalah datang dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan bilang, engkau berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Saudaraku, hati-hati dengan tipu daya kekayaan, daya tarik dunia, dan kenikmatan hidup yang gak berpikir panjang seperti Esau. Dia jual hak kesulungan dengan sepiring kacang merah. Artinya, jangan karena tawaran yang hanya harganya begitu murahan, engkau jual semua. Engkau bukan Kristen murahan, engkau bukan anak Tuhan murahan, engkau anak Tuhan yang tangguh dan dibayar dengan mahal dan lunas. Dan oleh Kristus sendiri, oleh Allah sendiri. Karena itu, hiduplah dengan hidup yang Tuhan yang luar biasa, supaya engkau jadi berkat yang luar biasa. Karena Tuhan ingin kau jadi kepala bukan ekor. Maka pertemuan kerohanian saudara tidak berbuah. Itulah saudara. Nggak cukup hanya memahami firman, terima firman dengan gembira, makin dalam berakar. Lewat goncangan, lewat apapun yang terjadi. Sepertinya kau diperlakukan tidak adil, sepertinya begini. Sepertinya membuat kau sesek dan sebagainya. Hati-hati, kekhawatiran, ketakutan, betul-betul daya tarik dunia dan kenikmatan itu. Sepertinya yang kau bandingkan. Sekali lagi, kesuksesan bukan ukurannya karena engkau memiliki sesuatu kekayaan, memiliki sesuatu pangkat, jabatan, tapi seberapa banyak engkau melakukan kehendak Allah. Itulah yang Yesus lakukan. Makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya sampai garis akhir kepada Bapa. Itu yang menjadi teladan yang kita mau ikuti komandan kita. Tidak dipusingkan supaya kita berkenan menjadi sebuah anugerah yang ajaib. Kesukaan. Kalau engkau menjadi anugerah yang ajaib, kesukaan, kita akan jadi berkat luar biasa. Dan Bapa disenangkan, Tuhan disenangkan. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu berbuah, waduh luar biasa. Berbuah. Berarti dia lewat apapun juga, itu tidak membuat dia tergoncangkan. Itu bukankah salah satu nilai gereja kita adalah unstoppable, tidak dapat dihentikan. Terus maju sampai akhirnya menjadi anak Tuhan yang bukan hanya berproses, tapi mengalami progres kemajuan dan mengalami fruitful berbuah. Dan yang luar biasa apa? Akhirnya menjadi testimoni dan kesaksian, nama Bapa dipermuliakan. Dan menjadi trust, menjadi kepercayaan. Sehingga akhirnya dia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Karena itu pastikan hidupmu jadi prajurit yang kuat. Yang mau taat, memberi diri, rela. Ya. Dan yang kedua,
ciri orang yang tetap kuat artinya apa? Yang tidak dipusingkan. Terus pegang firman, lakukan sesuatu yang menyenangkan komandan kita. Yang kedua, prajurit sejati selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Tuhan gak mau kita kenakan satu-satu, tapi seluruh. Bilang sama-sama, seluruh. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dapat bertahan, dapat berdiri dan memenangkan semuanya. Ya. Perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah berdiri tegap. Apa artinya berdiri tegap? Tetap bersemangat, tidak tawar hati. Apapun keadaannya tetap bersemangat, tetap antusias, kerajinannya tidak kendor. Karena Amsal 24 ayat 10 bilang apa? Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, saudaraku. Prajurit juga kalau masuk ke medan perang belum apa-apa. Kita mah kalah. Pasti kalah lah, saudara. Tapi percaya. Saya senang tuh, saudara. Shin Tae-yong tuh, pelatih sepak bola Korea, saudara. Saudara, dia ajak tanding di Eropa. Ya. Dia nggak menyerah dengan postur badan orang Indonesia. Yang mau bilang apa lagi? Yang postur badannya kayak begitu. Mohon maaf ya, saya tidak menghina yang pendek. Daud ke pendek, saudara. Tapi itu bukan masalah. Yang jadi masalah kalau kita tidak bersemangat dan tawar hati. Karena Amsal bilang kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada masa kesulitan, maka kecillah kekuatanmu. Tetapi kalau engkau nggak tawar hati, percaya pegang firman Tuhan, besarlah kekuatan dan ada kemenangan. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Berdirilah tegap, pastikanlah engkau berdiri tegap. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Bahasa Inggris memakai kata truth, artinya apa? Hidup benar sesuai kebenaran firman Allah. Jangan ragu, pegang ikat pinggang benar-benar, saudara. Kenapa kita harus pakai ikat pinggang? Supaya gerakan kita tuh enggak mencek orang Sunda mah nyorosot, saudara ya. Jadi betul-betul terus pas terus. Dan akhirnya apa? Kita betul-betul tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Pegang firman Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran. Ya pastikan. Ya, karena firman Allah itu yang menjadi kekuatan yang Daud bilang. Itu yang membuat dia bisa membuat kemenangan kemanapun. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga, berbaju cirakan keadilan memakai kata righteousness. Artinya apa? Bertindak benar kepada orang lain. Ya. Jadi firman Allah kita lakukan dengan tepat, saudara. Karena itu firman Allah bilang bertindaklah hati-hati. Ya. Itulah yang membuat kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Apapun perjalanan kita mau dalam keadaan krisis, dalam keadaan COVID, beruntung dan berhasil. Karena rancangan Allah, ini bukan wacana, rancangan loh. Itu yang sudah digariskan oleh Tuhan adalah rancangan yang membawa hari depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Yang keempat, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, gunakan terus memberitakan kabar baik, menginjili. Di setiap keadaan dimanapun kita berada dengan kerelaan. Ya, dengan kerelaan, bukan dengan paksa. Ya, bahkan Timotius diingatkan oleh Paulus dalam keadaan tidak baik atau tidak, kita lakukan. Tentu dengan kerelaan. Ya, lewat pengalaman pribadi, lewat kesaksian kita beritakan bagaimana Yesus menolong kita dan kita ceritakan Injil yang luar biasa itu. Kita bagikan. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, dulu aku buta. Ketika dia menyembuhkan seorang Bartimeus, dulu dia buta, sekarang aku melihat. Ada kekuatan, ada perubahan yang luar biasa.
Ya, yang pertama berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera memberi kekuatan. Yang kelima, mempergunakan perisai iman. Dalam segala keadaan yang kita alami, Tuhan mengajar kita menggunakan iman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Pendengaran, saya pernah bilang berapa kali, itu bukan hanya kita mendengarkan, tapi kita memastikan firman itu menjadi kekuatan dan kita perkatakan dan kita lakukan tindakan. Itu artinya, karena itu memakai kata rema, saudara. Maka itu akan terjadi, perjalananmu akan beruntung dan akan berhasil. Kemudian yang keenam, ketopong keselamatan. Ketopong adalah senjata untuk melindungi kepala kita. Tempat di mana pikiran. Disinilah peperangan pertama adalah pikiran. Kalau pikiran kita dikuasai, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Karena itu kitab Filipi bilang, pikirkanlah semua yang baik, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang berkenan, semua yang suci. Pikirkanlah semuanya itu. Tidak ada yang kemampuan kita bisa berpikir dengan baik kecuali filternya dan kita pegang firman Allah. Amin, saudaraku. Jadi kalau ada pikiran yang membuat kita akhirnya menjadi down, menjadi depresi, stres, tinggalkan itu. Pegang firman Allah. Nyatakan dalam segala hal di dalam doa dan permohonan dan ucapkan syukur. Nggak cukup sampai di situ, maka damai sejahtera Allah akan dapat. Kemudian Tuhan bilang apa? Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan, terima kasih, aku sudah berdoa, aku dapat kekuatan, aku percaya, aku bisa menyelesaikan kuliah, skripsi, tesisku bisa selesai, perjuanganku dalam dunia usaha, pelayananku juga akan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan GKKD BP juga akan diberkati Tuhan, jadi berkat. Tetap terobosan terjadi, komsel, persekutuan-persekutuan dibuka, home-home dibuka, kampus sekolah juga, saya percaya kegerakan juga terjadi di sekolah, di kampus-kampus dan di komunitas. Yang ketujuh, pedang roh. Ketika melawan iblis, Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis, iblis itu tahu firman Allah, tetapi dia tidak memiliki firman Allah. Kalau kita nggak memiliki firman Allah karena iblis tahu, pasti kita akan jadi bulan-bulanan. Pedang roh. Senjata yang tadi semuanya adalah senjata yang bertahan, sekarang senjata yang menyerang. Ya. Sepak bola yang paling modern, sepak bola yang paling hebat adalah total football. Adalah menyerang, saudara. Itulah kunci kemenangan, saudara. Ya. Karena itu pastikan hidup kita terus banyak baca firman Tuhan. Makan yang banyak firman Allah. Karena itu kenapa aku baca Alkitab bersama-sama dan mengakhiri nanti akhir tahun bersama-sama seperti memulainya. Mari saya ajak untuk kita terus baca, renungkan, terus perkatakan, lakukan. Maka perjalananmu tahun 2020 akan berhasil. Saya percaya tahun 2020 itu double, pasti double blessing walaupun dalam keadaan COVID seperti ini. Walaupun kita masuk November, gak ada yang mustahil. Kita akan lihat akhir tahun ada kemenangan untuk hidup kita. Yang terakhir, gak cukup hanya kita memiliki yang namanya berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, senjata berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, mempergunakan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan yang terakhir juga doa dan permohonan dengan tidak putus-putusnya berdoa untuk semua orang kudus. Termasuk Pak Tim loh. Ya. Termasuk Kotim, Om Tim juga harus didoakan sayang saudara. Ya. Nggak ada kekuatan. Kalau diingetin doain. Sama seperti Om Tim pagi-pagi juga doain seluruh jemaat. Semuanya diberkati. Doa saya selalu bilang Tuhan ada regenerasi. Ada unlimited blessing, ada pemberdayaan ekonomi, ada kreativitas yang luar biasa terjadi. Ya, dengan tidak putus-putusnya berdoa untuk semua orang kudus itu. Artinya hanya dengan banyak berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain akan mendapat kekuatan dan menjadi berkat. Yang terakhir, prajurit sejati adalah prajurit yang selalu bergerak dengan kekuatan Allah. Yang barisannya tidak dibiarkan terputus dan bergerak terus dalam panggilan Tuhan. Dan terus mengalami kemenangan seperti Daud. Dan gereja kita juga Kristen Kemah Daud.
Dan Daud kemanapun dia pergi mengalami kemenangan. Apapun musim yang kita hadapi, kita pun mengalami kemenangan. Dan saya tutup dengan ayat terakhir di Yosua 1 ayat 3-8. Perhatikan ayat ini luar biasa. Terutama yang saya kasih garis kuning. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Tuhan janjikan apa? Kita klaim, kita pegang, kita lakukan. Maka kita akan mendapatkannya. Sama seperti janji Tuhan kepada Yosua. Ya, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, ambil setiap warisan kita. Setiap tempat. Ya, anak-anak muda, sekolah-sekolah, kampus, youth. Ambil semuanya. Kantor-kantor kita kuasai, saudara. Bisnis-bisnis juga kita kuasai, kita injak, kita Tuhan berikan, saudaraku. Sama seperti pada Yosua. Semuanya akan menjadi daerahmu. Tapi kita harus bergerak. Jangan diem, saudara. Aliran cicing teh kudu nunggu gini. Kita dapat, betul, di dalam tinggal tenang. Kita dapat sesuatu, mulai kita bergerak. Ya, ciri prajurit sejati itu apa? Selalu mau bergerak, tidak kendor, maju terus. Ya, karena bergerak dengan kekuatan Allah. Ya, janjinya Tuhan luar biasa. Selanjutnya seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seperti engkau seumur hidupmu, Yosua. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya generasi Yosua sedang dibangkitkan di tengah-tengah kita untuk mengambil seluruh warisan yang sudah dijanjikan di GKKDBP Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Allah. Ya, warisan juga bicara tentang marketplace 7 gunung. Ambil semua gunungnya yang ada untuk memiliki kita gunung pendidikan, medis, hukum, gunung marketplace, gunung pemerintahan. Kita rebut semuanya, gunung kerohanian, gunung keluarga kita rebut semuanya. Tetapi kuncinya apa? Perhatikan ayat selanjutnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi hanya memiliki kekuatan Tuhan. Ciri prajurit yang pertama adalah kuat. Ya, taat, tidak dipusingkan. Percayalah, Tuhan yang menyertai abang-abang, adik-adik kita juga akan disertai dengan luar biasa. Ini bicara tentang regenerasi. Jangan tawar hati. Jangan lihat anak-anak yang punya papa mamanya terkenal. Jangan takut. Anda juga lebih terkenal karena memiliki Roh Kudus yang ajaib, roh yang di dalam kamu lebih besar. Apalagi kamu zaman digital lebih canggih. Pasti anaknya Om Hendy itu lebih pintar daripada Hendy dulu. Itu kan anaknya Om Tim juga. Jangan ragu gitu loh, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya bilang hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi sudah punya kekuatan, terus dipakai dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa kekuatan Tuhan lebih dari segalanya. Tetapi nggak cukup sampai di situ, lihat. Saya garisi dengan kuning, dengan warna kuning. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Firman jadi standar hidup kita. Terus membuat kita bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati itu bukan berarti takut melakukan sesuatu. Udah jelas ada keputusan mulai bertindak. Karena kadang-kadang keberanian tuh mengalahkan apa? Kebijaksanaan. Terlalu bijaksana jadi bodoh, nggak ngalami apa-apa, saudara. Bijaksana juga perlu dan bijaksini juga perlu. Tapi kalau ada standar firman lanjut. Tapi jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat di bawahnya luar biasa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, firman Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bangun terus dengan baca firman, bangun terus dengan baca firman. Terus dapat sesuatu rema, berperkatakan
Setelah direnungkan, perkatakan. Ya, itu membuat kita bertindak hati-hati. Ya, dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Jadi ciri sebagai prajurit yang sejati adalah prajurit yang tetap kuat di dalam Tuhan. Pastikan kau tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah prajurit yang betul-betul menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga adalah prajurit yang terus bergerak. Ya, terus bergerak dengan kekuatan Allah. Terus percaya dengan kekuatan Allah. Tidak membiarkan barisannya terputus, bergerak terus dalam panggilan Tuhan. Dan terus kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Pastikan hidup kita menjadi prajurit yang berkenan. Prajurit yang menyenangkan hati Tuhan. Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kami. Apapun keadaan kami terus mau menjadi prajurit yang berkenan, yang menyenangkan komandan, tidak dipusingkan dengan apapun juga. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang memusingkan hidup mereka, tapi hamba mengangkat tangan, damai sejahtera dan sukacita, kekuatan Tuhan. Hamba percaya ketika firman Tuhan sedang diberitakan ada kekuatan. Dan mereka mulai mengambil janji Tuhan. Hidup terus dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena kekuatan itu bahasa Yunani-nya memakai edunamau. Gak ada lagi adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dia dapat sesuatu, dia terus konsisten melakukannya dengan taat. Sampai dia mengalami semua janji Tuhan yang dialami. Tuhan berkati mereka yang sedang berusaha, yang sedang melakukan sesuatu, Tuhan berkati. Yang sedang PJJ, yang sedang kuliah dari S1, S2, S3, yang dari SD, SMP, SMA dan SMK, bahkan yang playgroup mungkin sudah jenuh, yang TKA dan TKB sudah jenuh semua siswa, Tuhan berkati. Terus mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak hanya bertahan dengan pembelajaran yang PJJ, pembelajaran jarak jauh, dengan tidak bertatap muka. Tapi mereka tetap mengalami kualitas pembelajaran yang luar biasa. Karena mereka tahu janji Tuhan yang luar biasa. Membuat mereka, anak-anak kami rajin. Tidak banyak mengeluh. Kalau mereka mengeluh, mereka ingat firman Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan Tuhan. Terima kasih. Dan hamba-Mu ingin berdoa untuk teman-teman yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang ragu kemanapun arah hidupmu. Saya ingin berdoa untuk engkau. Kalau engkau mau ingin berdoa, ingin mendapatkan karunia anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Pagi ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah segala dosaku. Masuklah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Ketika bunyi sangkakala satu kali terdengar, saya akan bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang aku dapati pagi ini. Haleluya. Saya ingin berdoa untuk engkau yang sudah terima Yesus. Tuhan teguhkan, kuatkan dia, terus hidup di dalam kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Temukan komunitas yang indah di dalam persekutuan, di dalam home mereka masing-masing. Berkati, ada pembimbing rohani, ada ketua persekutuan, ada ketua home yang diaken yang melayani dia dengan baik. Sehingga satu kali kelak, bukan hanya dia diselamatkan, tapi keluarganya diselamatkan. Dan kampusnya, sekolahnya, kantornya, tetangganya, dan berbagai tempat. Dan kami akan lihat dampak yang luar biasa. Terima kasih. Arahkan hati dan mata saudara, terimalah berkat dengan semua yang sudah engkau dengar. Jadilah prajurit yang rela menderita untuk taat, setia, tanpa ragu, dengan penuh kerelaan, mentaati setiap instruksi Tuhan, setiap instruksi para bapak-bapak rohani untuk dilakukan dalam hidup saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang begitu berlimpah-limpah, unlimited blessing dalam hidup saudara. Sehingga engkau tidak kekurangan suatu apapun, seperti Ishak,
Abraham, Yakub, dan Yusuf, engkau pun diberkati. Kau akan diberkati di antara bangsa-bangsa. Dan segala kekayaan, segala hikmat, anugerah, berkat, karunia apapun, itu berlimpah-limpah membawa engkau. Sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau terus naik bukan turun. Dan lewat hidupmu, engkau menjadi tanda ajaib yang membawa kemuliaan Tuhan. Menguasai 7 gunung dimanapun kau berada. Kau menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda yang punya kekuatan. Sehingga lewat hidupmu engkau berdampak. Membawa impact yang luar biasa di dalam hidupmu untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Pengurapan Roh Kudus itu membuat engkau termotivasi. Membuat engkau terus menjadi prajurit yang terus bergerak dengan kekuatan Allah. Yang tidak terputus dan bergerak terus dalam panggilan Tuhan. Dan tidak mundur, tidak tawar hati. Dan terus mengalami kemenangan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih yang sudah terima berkat Tuhan dan menjadi berkat dan berkarya dimanapun kau berada di Indonesia dan bangsa-bangsa. Kita katakan amin, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti ibadah hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur, memberikan persembahan khusus dan perpuluhan, dapat Anda berikan sesuai informasi yang tertera di bawah ini. Selama pandemi, gereja kita akan terus bergerak, membantu rekan kita yang terkena dampak COVID-19 dengan gerakan C3. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur, dapat memberikan lewat rekening di bawah ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.